Di jantung kota, rahasia terkubur. Kita harus cari tahu siapa di balik ini. Ini bukan kebetulan, ini semua terencana. Setiap minggu, misteri baru. Pada tanggal 29 November 2003, seorang detektif veteran bernama Komisaris Polisi Kompol Baskoro menerima sebuah laporan yang sulit dipercaya. Seorang pencuri yang menyelinap masuk ke sebuah pabrik jamu untuk mencuri minuman keras justru menemukan jenazah seorang wanita di dalam sebuah gentong. Ingatan Kompol Baskoro segera melayang pada sebuah kasus orang hilang 10 tahun yang lalu yang ditutup dengan penuh kejanggalan. Pada musim kemarau tahun 1993, seorang istri menghilang, tetapi suaminya baru melaporkan kehilangan setelah 11 hari berlalu. Keluarga sang suami bersikap sinis, mengatakan untuk apa mencari wanita yang sudah lari dengan pria lain. Saat itu, kecurigaan ada, tetapi tidak ada bukti fisik, sehingga kasus itu terlewatkan. Kini, setelah 10 tahun, kasus itu kembali muncul bersama dengan bau busuk dari dalam gentong jamu. Fakta mengejutkan yang terungkap dari hasil autopsi adalah kemungkinan besar wanita itu masih hidup saat dimasukkan ke dalam gentong. Suara apa yang terakhir kali ia dengar saat perlahan-lahan lenyap dalam kegelapan? Sebuah peristiwa mengerikan yang terjadi di bawah satu atap. Hari ini, kita akan mendengarkan suara arwah penasaran yang akhirnya keluar ke dunia setelah 10 tahun. Siapakah pelaku yang selama 10 tahun bisa makan dan tidur dengan tenang di samping jenazah? Kisah hari itu dimulai. Malam hari 28 November 2003 pukul 11 malam, angin musim kemarau yang menusuk tulang berembus di Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Karanganyar. Di bawah tembok tinggi pabrik jamu pusaka 3 generasi, sebuah bayangan hitam bergerak perlahan. Dia adalah Pak Karto, seorang pria berusia 58 tahun yang dikenal sebagai pemabuk tuak di kampungnya. Karto meraba-raba celah di tembok sambil berdecak. Halah, utang di warung Butum ini sudah 150.000, segelas kecil tuak bolehlah. Anggap saja bonus. Pak Karto sambil bergumam memanjat tembok dan mendarat dengan suara gedebuk di halaman pabrik jamu. Pabrik jamu pusaka 3 generasi sesuai namanya adalah usaha turun-temurun yang terkenal paling angkuh di Adimulyo. Karto mengeluarkan senter butut dari sakunya dan dengan hati-hati mendorong pintu gudang. Saat suara derit besi terdengar, Karto terkejut dan celingukan. "Ses, ada orang nggak?" Pemiliknya, Nyonya Lastri, pendengarannya sangat tajam. Untungnya tidak ada tanda-tanda kehidupan dan dari celah pintu yang terbuka tercium aroma ragi dan rempah yang masam. Karto menyorotkan senternya ke sana kemari dan melangkah masuk ke dalam gudang. Di tengah gudang berjejer gentong-gentong jamu yang diikat dengan kain merah. Di sudut paling gelap, di tempat yang paling pekat kegelapannya, ada 3 gentong berukuran sangat besar yang ditumpuk bertingkat. Karto memandang gentong-gentong itu dan memiringkan kepalanya. Bukankah itu harta karun yang tidak boleh disentuh oleh siapapun, kata Nyonya Lastri. Pemilik pabrik Nyonya Lastri memang memperlakukan jamu-jamu itu seperti benda pusaka. Dia sering mengancam bahwa itu adalah jamu berharga yang dibuat oleh almarhum mertuanya dan hanya digunakan untuk upacara-upacara adat. Karto mengusap air liur yang menetes di sudut bibirnya dan mendekati gentong itu. Biasanya, jamu yang lama itu lebih nikmat. Cicipi seteguk saja diam-diam, lalu pergi. Karto menggigit senternya dan mulai memindahkan gentong yang ada di atas dengan susah payah. Setelah meletakkan gentong pertama di lantai, ia mengerahkan seluruh tenaganya untuk memindahkan gentong kedua ke samping. Keringat dingin mulai membasahi dahinya dan napasnya terengah-engah. Minum seteguk saja susah begini. Akhirnya, gentong raksasa yang berada paling bawah pun terlihat. Karto menggosok-gosokkan telapak tangannya dan meletakkannya di atas tutup gentong. Tangannya gemetar karena antisipasi. Nah, mari kita cicipi rasa jamu legendaris ini. Begitu tutupnya terbuka, bau busuk yang menyengat langsung menyeruak. Bukan bau jamu, melainkan bau seperti makanan busuk atau bau selokan yang sangat tidak sedap. Karto menutup hidungnya dan mengerutkan kening. Waduh, bau apa ini? Jamunya sudah busuk semua. Karto mengambil senter dari mulutnya dan menyorotkannya dalam-dalam ke dalam gentong. Cairan jamu hampir kering dan hanya tersisa sedikit di dasar. Dan di dalamnya ada sesuatu yang meringkuk. Karto mengucek matanya dan kembali menjulurkan kepalanya. Apa itu? Itu adalah tulang. Sesosok kerangka manusia dalam posisi jongkok duduk di dalam gentong menatap Karto dengan rongga mata yang kosong. Mata Karto membelalak seolah mau keluar. Tulang. Tulang manusia. Karto berteriak dan jatuh terjengkang. Senter jatuh ke lantai dan berputar-putar. Cahayanya menyapu dinding gudang dengan liar. Karto bahkan tidak sadar sandalnya terlepas saat ia merangkak dengan 4 tungkai sebelum bangkit. Tolong, ada hantu.
Hantu, Karto tunggang langgang melompati tembok dan lari keluar dari pabrik jamu. Sesampainya di rumah, ia mengunci pintu dan menarik selimut hingga menutupi kepalanya. Ia mengambil sisa botol tuak dari dapur dan menenggaknya, tetapi tubuhnya tidak berhenti gemetar. Tuak mengalir dari dagunya membasahi bajunya. Aduh, mati aku, mati aku. Apa itu tadi? Ya Tuhan, apa itu sebenarnya? Pak Karto gemetar ketakutan sepanjang malam, bingung harus berbuat apa. Ia malu untuk melapor karena ia menemukannya saat hendak mencuri. Tetapi setiap kali ia memejamkan mata, kerangka yang meringkuk itu seolah membuka mulutnya lebar-lebar ke arahnya. Ah, sudahlah. Lebih baik masuk penjara daripada ditangkap hantu. Keesokan paginya, dengan mata sembab, Pak Karto akhirnya berjalan terhuyung-huyung membuka pintu Polsek Adimulyo. Pada 29 November pukul 9 pagi, para detektif dari Satuan Reserse Kriminal Polres Karanganyar tiba di lokasi. Mereka adalah Kompol Baskoro, seorang veteran berusia 52 tahun, dan juniornya yang berusia 34 tahun, Brigadir Polisi Kepala, Bribka Adit. Kedua detektif itu mengangkat garis polisi berwarna kuning dan masuk ke dalam gudang. Tim forensik dari Lab 4 sudah sibuk di sekitar gentong. Kompol, Anda sudah datang? Salah seorang anggota tim forensik menyapa Baskoro sambil menurunkan maskernya. Wajahnya terlihat sangat serius. Seperti yang dilaporkan, ini adalah kerangka wanita. Seluruh tubuhnya utuh tanpa ada kerusakan. Baskoro dengan tangan bersarung menengok ke dalam gentong. Di samping kerangka yang meringkuk, tergeletak sepasang sandal jepit karet yang sudah lapuk dan hanya menyisakan bentuknya. Baskoro berdecak dan bergumam. Astaga, betapa tersiksanya dia terkurung di tempat sempit ini. Bribka Adit mengeluarkan buku catatannya dan bertanya kepada Baskoro senior siapa pemilik yang merawat gentong ini. Kita perlu memeriksanya. Baskoro menatap langit-langit gudang, sejenak tenggelam dalam pikirannya. Dari dalam ingatannya yang berdebu, sebuah kenangan janggal dari 10 tahun yang lalu muncul kembali. Pemilik pabrik jamu ini, Nyonya Lastri, usianya sekitar 70 tahun sekarang. Wanita tua yang terkenal galak. Pada bulan Agustus 1993, sebuah laporan orang hilang masuk. Menantu kedua pabrik jamu ini, Siti Nuraini, menghilang tanpa jejak. Saat itu usia Siti 32 tahun dan Baskoro masih seorang detektif muda di Satreskrim yang penuh semangat. Waktu itu ibu mertuanya Lastri berkata dengan dingin tanpa mengedipkan mata sedikit pun, "Pak polisi, menantu saya itu kabur dengan laki-laki lain. Jangan dicari." Bahkan suaminya mengangguk dan mengatakan hal yang sama sehingga polisi menutup kasus itu sebagai kasus minggat biasa. Baskoro menatap sandal karet yang membusuk di dalam gentong dan mengepalkan tangannya. Seharusnya aku menyelidikinya lebih dalam waktu itu. Wanita sebaik dia mana mungkin selingkuh. Bribka Adit memperhatikan ekspresi keras Baskoro, bertanya dengan hati-hati. Senior kenal orangnya, apakah ada petunjuk? Baskoro menghela napas pendek dan mengangguk. Kasus orang hilang 10 tahun yang lalu, minta Lab 4 untuk membandingkan catatan giginya. Aku yakin 9 dari 10 itu adalah menantunya, Siti Nuraini. Pada tanggal 3 Desember, hasil autopsi mendetail dari laboratorium forensik tiba. Identitas kerangka itu dipastikan adalah Siti Nuraini, seperti yang diduga. Bribka Adit berlari menghampiri Baskoro sambil membawa lembar hasil. Kompol, perkiraan penyebab kematiannya adalah asfiksia atau kehabisan napas. Selain itu, ada retakan dalam di bagian belakang tengkoraknya, seperti bekas pukulan benda tumpul. Seseorang telah memukul kepalanya hingga pingsan, lalu memasukkannya hidup-hidup ke dalam gentong tertutup hingga ia perlahan-lahan mati lemas. Baskoro segera memanggil pemilik pabrik jamu, Lastri, sebagai saksi. Lastri masuk ke ruang pemeriksaan dengan perlahan sambil bertongkat. Wanita tua berusia 70, dengan rambut beruban yang diikat rapi itu langsung menghentakkan tongkatnya ke lantai begitu duduk. Pak polisi, apa-apaan ini memanggil orang tua seperti saya? Umur saya sudah lebih dari 70. Baskoro menatap Lastri dengan tatapan tak tergoyahkan dan bertanya, "Nek, mengapa menantu Anda, Siti Nuraini, ditemukan sebagai jenazah di dalam gentong jamu kesayangan nenek?" Lastri tertawa sinis seolah tidak percaya, lalu tiba-tiba mulai menangis terseduh-seduh. Menantu yang kabur karena main gila 10 tahun lalu, kenapa bisa ada di dalam gentong berharga kami? Saya juga bingung setengah mati. Lastri berpura-pura mengusap air mata dengan punggung tangannya yang keriput dan meninggikan suaranya. Aduh, malangnya nasibku. Ini aib keluarga, aib. Semasa hidupnya menyusahkan, matinya pun masih membawa sial untuk keluarga kami. Suaranya lebih terdengar dipenuhi amarah dan kejengkelan daripada kesedihan. Baskoro diam-diam mengamati sandiwara Lastri, lalu berkata dengan dingin, "Nek, sudahi sandiwaranya. Apakah menantu yang sudah meninggal akan masuk sendiri ke dalam gentong?
menutupnya lalu mati. Sore hari yang sama, putri korban Dewi berlari tergesa-gesa ke kantor polisi masih dengan seragam sekolahnya. Ia langsung berangkat dari sekolah setelah dihubungi oleh ayahnya. Dewi sekarang berusia 17 tahun, siswa kelas 2 SMA. Selama 10 tahun ia tumbuh dengan mendengar kata-kata kejam yang terus diulang-ulang. Ibumu meninggalkanmu dan kabur dengan laki-laki lain. Dia wanita tidak benar. Dewi tiba-tiba berhenti di tengah koridor kantor polisi. Ayah, di ujung koridor neneknya, Lastri dan ayahnya, Agus, duduk berdampingan di kursi. Lastri menggenggam erat tangan putranya, Agus, sambil melihat sekeliling, lalu berbisik dengan suara rendah. Gus, ingat baik-baik, ini masalah keluarga kita. Jangan bicara yang tidak-tidak pada polisi, paham? Agus dengan ekspresi ketakutan menghindari tatapan ibunya dan hanya mengangguk, iya bu, saya mengerti. Lastri mencubit punggung tangan Agus dan mendesaknya, sekali lagi, jaga mulutmu baik-baik. Kita harus hidup, baru bisa mengurus orang yang sudah mati. Dewi menyaksikan pemandangan itu dari kejauhan sambil menggigit bibirnya. Ibunya meninggal secara mengerikan, tetapi neneknya hanya khawatir tentang aib keluarga dan ayahnya hanya takut pada neneknya. Tanpa sadar, kedua tangan Dewi gemetar dan terkepal. Ibu tidak kabur. Ibu dibunuh secara tidak adil. Di ujung koridor yang berlawanan, Kompol Baskoro juga menyaksikan adegan yang menyedihkan itu dengan tangan terlipat di dada. Pada 5 Desember, Kompol Baskoro mengurung diri di ruang arsip bawah tanah Polres Karanganyar yang berbau apek. Ia mengeluarkan berkas investigasi lama dari Agustus 1993 saat Siti menghilang dan membukanya di atas meja. Bau debu yang menyengat dari tumpukan dokumen yang menguning menusuk hidungnya. Baskoro memperbaiki posisi kacamatanya dan menyipitkan mata saat membolak-balik halaman. Coba kita lihat, diterima tanggal 18 Agustus. Pelapor suami Agus. Namun, Siti terakhir kali terlihat oleh warga desa pada malam 7 Agustus. Artinya, butuh waktu 11 hari bagi suami untuk melaporkan istrinya yang hilang. Baskoro dengan kasar melingkari tanggal itu dengan pulpen merah. 11 hari, istrinya hilang, tapi 11 hari tidak melapor. Apa yang dia lakukan? Alis Baskoro berkerut dalam saat membaca catatan saat itu. Pernyataan ibu mertua, Lastri, tertulis dengan gaya yang sangat percaya diri. Pak polisi, menantu saya kabur dengan pria lain. Tidak perlu dicari, pernyataan suami Agus juga sama persis. Istri saya sering mengeluh karena menikah dengan keluarga miskin dan beberapa kali bilang ingin pergi dari rumah. Baskoro menutup berkas itu sambil menghela napas panjang. 10 tahun yang lalu, Baskoro yang terlalu mudah percaya, mempercayai kata-kata ini tanpa ragu. Kasus minggat biasa karena masalah keluarga. Betapa bodohnya aku. Bisa-bisanya aku melewatkan ini. Baskoro bangkit dari kursinya dan berteriak keluar ruang arsip. Adit, siapkan mobil, kita ke Kecamatan Adimulyo. Kita perlu bertemu dengan beberapa warga desa. Kedua detektif itu tiba di Adimulyo dengan mobil yang menerbangkan debu dan memulai penyelidikan. Tempat pertama yang mereka kunjungi adalah rumah Pak Lurah Sutopo yang mengetahui seluk-beluk desa. Sutopo yang berusia 70-an menyambut kedua detektif itu sambil duduk di teras rumahnya. Oh Siti, aduh kalau ingat menantu keluarga itu sampai sekarang hati saya masih perih. Kasihan sekali orangnya. Baskoro duduk di ujung teras dan bertanya, Pak, kasihan bagaimana tepatnya? Ku dengar perlakuan mertuanya sangat kejam. Sutopo berdecak dan menggelengkan kepalanya. Bukan cuman kejam, Lastri itu menyuruh menantunya tidur di samping tungku dapur. Tidak diberi kamar. Jam 4 subuh sudah dibangunkan untuk kerja di pabrik jamu dan makannya pun cuma nasi sisa. Pembantu saja tidak diperlakukan seperti itu. Bribka Adit dengan rajin mencatat di buku catatannya sambil membelalakan mata. Masa Pak, di zaman sekarang masih ada perlakuan mertua seperti itu? Sutopo menatap ke kejauhan dan melanjutkan, tapi Siti tetap tegar. Dia bilang dia bertahan hanya demi satu orang, putrinya Dewi. Ibu seperti itu, mana mungkin tega meninggalkan anaknya dan kabur? Itu cerita yang tidak masuk akal. Kedua detektif itu meninggalkan rumah Pak Lurah dan berjalan ke sebuah warung tua di ujung desa. Pemilik warung, Bu Tumini, berusia 68 tahun dan terkenal suka bergosip. Bu Tumini bersandar di meja kasir dan menatap para detektif dengan penuh minat. Oh Siti, ku dengar beberapa hari sebelum dia hilang, dia menjual sawah warisan dari keluarganya. Mata Baskoro berbinar. Menjual sawah diam-diam tanpa sepengetahuan mertuanya? Bu Tumini melihat sekeliling, lalu merendahkan suaranya dan berbisik. Diam-diam bagaimana? Gosipnya, uang itu dirampas semua oleh ibu mertuanya, Lastri. Jumlahnya cukup besar, katanya 8 juta rupiah. Baskoro dan Adit saling berpandangan. 8 juta rupiah.
Pada tahun 1993, 8 juta rupiah adalah uang yang sangat besar, setara dengan uang muka rumah di pinggiran kota. Adit, segera kembali ke kantor dan periksa catatan keuangannya. Aku mencium sesuatu yang tidak beres. Kembali ke kantor polisi, Bribka Adit melewatkan makan siang dan sibuk memeriksa sistem data bank. 1 jam kemudian, Adit berlari ke meja Baskoro sambil melambaikan selembar kertas. Senior, ketemu. Bingung. Adit meletakkan hasil cetakan itu di atas meja dan menunjuk bagian tertentu dengan jarinya. Pada 22 Juli 1993, 8 juta rupiah ditarik penuh dari rekening atas nama Siti Nuraini. Baskoro memakai kaca pembesar dan menatap lekat-lekat hasil cetakan itu. Dan pada hari yang sama, 8 juta rupiah masuk ke rekening atas nama Lastri. Tanggal dan jumlahnya sama persis. Adit menambahkan dengan suara bersemangat, benar, ditarik jam 10 pagi dan dimasukkan jam 10,05 pagi. Ini bukti telak. Baskoro bersandar di kursinya. Jejak uang menantu yang berpindah ke rekening ibu mertua dalam sekejap telah ditemukan. Apakah itu diserahkan secara sukarela atau dirampas paksa? Kita harus mendengarnya dari mulutnya sendiri. Panggil Lastri lagi. Baskoro memanggil Lastri kembali ke ruang pemeriksaan. Lastri duduk seperti sebelumnya dengan tongkat di sampingnya dan kedua tangan diletakkan dengan sopan di atas lutut. Baskoro menyodorkan salinan rekening koran ke depan hidung Lastri dan bertanya, Nek, pada 22 Juli 1993, Nenek menerima 8 juta rupiah dari menantu Nenek Siti Nuraini, kan? Untuk apa uang ini? Lastri menjawab dengan tenang tanpa mengedipkan mata. Oh, itu menantu saya yang menitipkannya. Dia minta tolong ibu mertuanya untuk mengelola uangnya. Baskoro tertawa sinis. Menitipkan uang pada ibu mertua yang memperlakukannya begitu kejam. Kenapa dia menitipkannya? Karena upacara untuk almarhum kakek mertuanya sudah dekat dan ada banyak pengeluaran besar di keluarga. Saya khawatir dia sebagai anak muda akan menghambur-hamburkan uang. Jadi saya bilang saya akan menyimpankannya. Baskoro memiringkan kepala dan mengamati ekspresi Lastri. Lalu di mana 8 juta rupiah itu sekarang? Apakah sudah dikembalikan kepada menantu nenek? Lastri terdiam sejenak lalu mengerucutkan bibirnya. Dia bilang akan mengambilnya saat kabur tapi tidak datang. Bukan saya yang menelannya tapi dia yang tidak mengambilnya. Nek, apa itu masuk akal? Orang yang kabur meninggalkan seluruh hartanya, 8 juta rupiah, di rekening ibu mertuanya dan pergi dengan tangan kosong. Lastri mengatupkan bibirnya rapat-rapat dan memalingkan wajahnya. Mana saya tahu. Dia gila dan kabur begitu saja. Bukan saya yang kabur kan, jangan tanya saya. Baskoro tidak bertanya lebih lanjut dan membiarkan Lastri pergi. Saat ini hanya ada kecurigaan dan bukti krusial untuk mendapatkan pengakuan masih kurang. Keesokan harinya, kedua detektif itu berhasil melacak seorang pekerja harian yang pernah bekerja di pabrik jamu pusaka 10 tahun yang lalu. Pak Darmo, 62 tahun, tampak sangat ketakutan mendengar kata polisi. Di hadapan Baskoro, Pak Darmo menundukkan kepalanya dalam-dalam dan berkata dengan suara lirih. Sepertinya malam saat Siti menghilang, ada suara dari arah gudang. Baskoro mendekat ke Pak Darmo dan bertanya, suara apa? Seperti suara teriakan? Pak Darmo mengalihkan pandangannya ke sana kemari dan menggantungkan kalimatnya, saya tidak begitu yakin, saya mendengar suara gedebuk dan suara uhu, tapi saya takut untuk keluar dan melihat, saya pikir itu hanya anjing yang menggonggong. Baskoro diam-diam mengamati Pak Darmo yang ketakutan dan merasakan instingnya. Orang ini tahu sesuatu yang lebih, tapi dia diam karena takut pada Lastri. Kedua detektif itu kemudian bertemu dengan menantu pertama pabrik jamu, Wati. Wati, 48 tahun, tetap tinggal di rumah mertuanya, bahkan setelah suaminya, kakak dari suami Siti, meninggal pada tahun 1991. Di hadapan para detektif, Wati terus-menerus menggosok tangannya dengan cemas dan berkata, saya dan adik ipar saya, Siti, hubungannya baik. Kami saling mengandalkan. Baskoro melontarkan pertanyaan tajam, ku dengar ibu mertua Anda Lastri sangat kejam pada Siti. Apakah dia juga memukulnya? Wati ragu-ragu sejenak, lalu dengan susah payah mengangguk. Itu benar. Ibu mertua memang agak keras. Tapi beliau bukan orang yang akan menyakiti orang sampai sejauh itu. Mana mungkin seorang menantu bola mata Wati bergetar hebat. Baskoro tidak melewatkan fakta bahwa meskipun ia membela ibu mertuanya, ia sebenarnya juga ragu. Beberapa hari kemudian putri korban Dewi datang ke kantor polisi dengan seragam sekolahnya. Dewi duduk di depan Kompol Baskoro dan dengan suara gemetar menceritakan sebuah kenangan yang terpendam. Pak detektif, beberapa hari sebelum ibu menghilang, saya terbangun tengah malam karena haus. Dan saya melihat ibu sedang membungkus barang-barang di sudut kamar. Baskoro membuka buku catatannya dan bertanya dengan lembut, membungkus barang seperti pakaian?
Dewi mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Iya, ibu menangis. Saya kaget dan bertanya, "Bu, mau kemana?" Dewi mengusap air mata yang mengalir dengan punggung tangannya dan melanjutkan. Ibu memeluk saya dan berkata, "Dewi, ayo kita lari dari sini. Kita pergi ke tempat yang lebih baik bersama ibu." Baskoro terdiam sejenak dan menatap mata Dewi yang basah. Wanita yang katanya kabur karena selingkuh justru berencana membawa putrinya. Dewi menepuk dadanya dengan frustrasi. Setelah itu, setiap kali saya bertanya tentang ibu pada nenek, beliau hanya membentak, "Jangan sebut-sebut perempuan itu." Jadi saya tidak bisa bertanya lagi. Ibu saya tidak meninggalkan saya. Setelah Dewi pergi, Baskoro duduk di mejanya dan menulis 3 poin di buku catatannya. Pertama, jika menantunya benar-benar menitipkan uang, mengapa ia tidak mengambilnya dan kabur dengan tangan kosong? Kedua, jika ia minggat, mengapa ia mengajak putrinya untuk pergi bersama? Ketiga, jika jenazah dibuang di gentong jamu di rumahnya sendiri, mungkinkah itu perbuatan orang luar? Baskoro menutup buku catatannya dan bergumam pada dirinya sendiri. Ini bukan minggat, ini adalah kasus pembunuhan yang gagal saat mencoba melarikan diri. Pada 8 Desember, Kompol Baskoro dengan gigi melacak keberadaan 8 juta rupiah yang diterima Lastri dari menantunya. Adit, uang itu tidak mungkin hanya mengendap di rekening nenek Lastri. Pasti sudah mengalir ke suatu tempat. Atas perintah Baskoro, Bribka Adit semalaman memeriksa catatan transaksi bank. Keesokan paginya, dengan mata merah, ia berlari menghampiri Baskoro. "Senior, bingo, catatannya ketemu." Bribka Adit meletakkan kertas yang dicetaknya di atas meja Baskoro. Pada 25 Juli 1993, 8 juta rupiah ditarik tunai seluruhnya dari rekening Nyonya Lastri. Baskoro memperbaiki kacamatanya dan memeriksa tanggal. Masuk tanggal 22 Juli, ditarik tanggal 25 Juli. Hanya dalam 3 hari sudah habis diambil. Uang ditarik tunai, jadi tidak tercatat di sistem kemana perginya. Baskoro menopang dagunya dan berpikir keras. Jika uang sebanyak itu ditarik tunai dalam 3 hari, kemungkinan besar digunakan untuk menyelesaikan masalah mendesak 8 juta rupiah. Kemana lubang yang bisa menelan uang sebanyak itu dalam 3 hari? Baskoro menggambar silsilah keluarga Lastri di papan tulis dan memeriksanya satu persatu. Lastri memiliki 3 putra. Putra sulung meninggal karena kanker hati pada tahun 1991. Putra kedua, Agus, adalah suami korban, Siti. Dan putra bungsu, Budi, berusia 29 tahun pada tahun 1993. Baskoro melingkari nama Budi dengan spidol merah. Adit, selidiki anak bungsu ini. Apa yang dia lakukan pada tahun 1993. Bribka Adit segera keluar dan kembali beberapa jam kemudian dengan keringat bercucuran. Kompol Budi pada tahun 1993 membuka dealer alat pertanian besar-besaran, tapi bangkrut total dan terlilit utang. Utang berapa? Dia meminjam 8 juta rupiah dari rentenir terkenal di kota, namanya Tono. Mata Baskoro membelalak. 8 juta rupiah. Jumlahnya sama persis. Adit mengangguk dan menambahkan, dan utang itu lunas dibayar pada 28 Juli 1993. Baskoro mengetuk-ketukkan jarinya di meja. Pada 25 Juli Lastri mengambil uang dan 3 hari kemudian, 28 Juli, utang putra bungsunya lunas. Semua petunjuk mengarah ke satu tempat. Rentenir Tono masih di kota kan? Iya. Dia menyamar buka pegadaian tapi sebenarnya menjalankan bisnis lintah darat. Baskoro bangkit dari kursinya. "Kita temui Budi dulu, katanya dia di Solo." Baskoro dan Adit mengendarai mobil dinas mereka menuju Solo. Budi menjalankan sebuah bengkel reparasi alat pertanian sederhana di pinggiran Solo. Di halaman depan bengkel, traktor dan suku cadang mesin yang berkarat berserakan. Budi, 39 tahun, dengan pakaian kerja penuh oli menyambut para detektif. Ia tampak sangat tegang melihat tamu tak diundang. "Pak polisi, ada urusan apa ke sini? Saya ini orang yang taat hukum." Baskoro melihat sekeliling dan bertanya dengan santai, "Mas Budi, saya mau tanya soal 10 tahun yang lalu. Tahun 1993, Anda punya utang ke rentenir kan?" Wajah Budi langsung menegang. "Iya. Waktu itu usaha saya lagi sulit, itu kan sudah lama sekali." "Uang 8 juta rupiah yang Anda pakai untuk melunasi utang itu, siapa yang membayarnya? Pasti bukan dari hasil kerja Anda sendiri." Budi menelan ludah dan menghindari tatapan. Ibu yang membayarnya." Katanya tidak tega melihat anak bungsunya menderita. Baskoro melangkah lebih dekat dan bertanya dengan tajam, "Anda tahu uang itu dari mana? Pasti bukan dari simpanan ibu Anda." Budi menggelengkan kepalanya dengan kuat. "Ibu bilang itu uangnya. Saya pikir beliau menjual tanah atau apa. Saya sama sekali tidak tahu kalau itu uang kakak ipar saya."
Baskoro menatap lekat-lekat mata Budi yang bergetar. Benar tidak tahu, kalau tahu itu uang kakak ipar Anda, apa Anda tidak akan menerimanya? Sungguh, kalau saya tahu mana mungkin saya terima. Setelah kakak saya meninggal, kakak ipar saya sudah sangat menderita. Budi menepuk dadanya seolah merasa tidak bersalah. Baskoro terdiam sejenak, lalu mengalihkan pembicaraan. Baiklah, lalu pada 7 Agustus 1993, malam saat kakak ipar Anda menghilang, Anda ada di mana? Budi mengerutkan kening dan mencoba mengingat. Tanggal 7 Agustus, hari itu saya ada kencan buta di Solo. Mau coba cari jodoh. Kencan buta dengan siapa di mana? Di sebuah warung kopi di daerah Laweyan, tapi nama perempuannya saya lupa. Mak komblangnya saya kenal. Namanya Bu Jamilah. Dia terkenal di kampung kami. Baskoro memberi isyarat mata pada Adit. Adit dengan cepat mengeluarkan buku catatannya dan mencatat. Setelah kembali ke kantor polisi, Adit sibuk menelepon untuk memeriksa alibi Budi. Beberapa saat kemudian, Adit meletakkan gagang telepon dan melapor. Kompol, saya sudah bicara dengan Bu Jamila, meskipun sudah 10 tahun beliau ingat persis tanggalnya. Katanya hari itu ulang tahunnya. Dari jam 6 sore sampai jam 9 malam, dia bersama Budi. Setelah kencan buta, mereka bahkan makan malam bersama. Budi memiliki alibi yang kuat, namun Baskoro tidak menghapus nama Budi yang tertulis di papan tulis. Alibinya ada, tapi motifnya lebih dari cukup. Kalau kakak iparnya menuntut uangnya kembali, utangnya akan terbongkar dan rencana pernikahannya bisa batal. Baskoro kembali ke pabrik jamu dan mencari menantu pertama, Wati. Wati sedang membersihkan tauge di dapur dan terkejut melihat para detektif. Ia memegang erat lap di tangannya, tidak bisa menyembunyikan kegelisahannya. Baskoro berbicara dengan lembut. Bu, waktu itu Anda bilang hubungan Anda dengan Siti baik. Apa ada hal lain yang teringat sekecil apapun tidak apa-apa? Wati menggigit bibirnya dan ragu-ragu lalu seolah sudah memutuskan, ia membuka mulut. Sebenarnya, beberapa hari sebelum adik ipar saya hilang, dia bertengkar hebat dengan ibu mertua. Telinga Baskoro menjadi waspada. Bertengkar soal apa? Wati melihat sekeliling dan merendahkan suaranya. Dia teriak-teriak minta uangnya dikembalikan. Kembalikan uang saya akan pergi setelah menerima uang itu. Dia berteriak seperti itu. Baru pertama kali saya melihat Siti sekeras itu. Baskoro mendekat dan bertanya, maksudnya pergi? Pergi dari rumah? Iya, dia bilang dengan uang itu dia mau menyewa kamar di kota dan tinggal berdua dengan Dewi. Dia mau pisah rumah. Rencana pisah rumah. Baskoro teringat kata-kata Dewi beberapa hari yang lalu. Ibu bilang akan segera pergi ke tempat yang baik. Itu cocok persis dengan apa yang dikatakan kepada putrinya. Siti tidak hanya minggat, tetapi mencoba melarikan diri untuk memulai hidup baru bersama putrinya. Baskoro melanjutkan penyelidikan di desa dan menemukan satu fakta baru. Kesaksian dari para lansia di balai desa. Beberapa hari sebelum Siti hilang, Lastri sudah koar-koar ke seluruh kampung. Menantu saya selingkuh. Tatapannya aneh. Sepertinya akan segera terjadi sesuatu. Sebelum Siti hilang, Lastri sudah menyebarkan rumor bahwa menantunya selingkuh. Ini jelas merupakan upaya untuk menciptakan alasan minggat yang telah direncanakan sebelumnya. Baskoro kembali ke kantor polisi dan berdiri di depan papan tulis. Ia menempelkan foto 3 orang tersangka dan merangkumnya. Pertama, ibu mertua Lastri. Motif, masalah uang dan tidak ingin kehilangan cucunya. Dan persiapan yang cermat sebelumnya. Kedua, adik ipar Budi. Motif, krisis terancam batal menikah jika masalah uang terungkap. Tapi alibinya terlalu sempurna. Ketiga, pria selingkuhan yang belum terlihat bayangannya. Kemungkinan besar hanya karangan Lastri, tapi tidak bisa dikesampingkan. Baskoro menutup spidolnya dan bergumam pelan. Pada akhirnya, 8 juta rupiah yang membunuh orang. Uang adalah musuhnya. Pada 12 Desember di hari yang berangin dingin, Kompol Baskoro memanggil kembali pekerja harian, Pak Darmo, ke kantor polisi. Pak Darmo adalah orang yang selama 10 tahun terakhir bertugas memindahkan dan mengantarkan gentong-gentong jamu di pabrik dan orang yang pertama kali memberikan kesaksian yang tidak jelas. Baskoro menekan Pak Darmo di sudut ruang interogasi yang sempit. Pak Darmo duduk di kursi, kedua tangannya di atas lutut gelisah. Jari-jarinya yang kasar karena pekerjaan berat bergetar hebat. Baskoro menarik kursi di seberangnya dan duduk berbicara dengan suara rendah. Pak Darmo, tulang manusia telah ditemukan. Anda tidak bisa menyembunyikannya lagi. Malam itu apa yang Anda lihat? Pak Darmo menggigit bibirnya dan menunduk dalam-dalam tanpa jawaban. Baskoro mencondongkan tubuhnya ke depan menatap tajam mata Pak Darmo. Jika Anda bicara sekarang, Anda akan menjadi saksi kunci. Tapi, jika Anda terus bungkam, Anda bisa ikut terseret sebagai kaki tangan yang menyembunyikan bukti. Pilih. Bahu Pak Darmo tersentak.
Keheningan yang berat menyelimuti ruangan, hanya suara detak jam di dinding yang terdengar. Akhirnya Pak Darmo menghela napas dan dengan susah payah membuka mulut. Pak Detektif, sebenarnya malam itu pekerjaan memindahkan gentong selesai larut. Jadi saya tidak bisa pulang dan tidur sebentar di gudang jerami di samping pabrik. Baskoro melipat tangannya dan mengangguk. Lanjutkan, jangan ada yang terlewat. Pak Darmo dengan suara gemetar mulai menceritakan kenangan yang tidak ingin ia ingat. Sekitar jam 10 malam saya kebelet kencing, jadi saya keluar dari gudang dan merokok sebatang di sudut halaman. Pak Darmo menelan ludah seolah tenggorokannya kering. Dari arah gudang, saya dengar suara perempuan, suara yang sangat melengking. Baskoro membuka buku catatannya dan bertanya, dia bilang apa? Anda dengar isinya? Saya tidak ingat persis. Tapi saya dengar suara teriakan soal uang. Lalu langsung disusul suara bentakan seorang wanita tua. Tatapan Baskoro menajam. Wanita tua? Siapa? Pak Darmo melihat sekeliling dan berbisik pelan. Nyonya Lastri. Ya, saya yakin itu suara Nyonya. Nada bicaranya sama persis seperti saat memarahi saya. Lalu apa? Selesai dengan adu mulut? Wajah Pak Darmo pucat pasi. Tidak. Terdengar suara tumpul, buk, seperti ada sesuatu yang berat berbenturan. Lalu terdengar jeritan pendek dan tiba-tiba hening. Baskoro menatap lurus mata Pak Darmo. Anda tidak masuk untuk memeriksa, mungkin ada orang yang pingsan. Pak Darmo menggeleng kuat dan menepiskan tangannya. Saya takut. Saya pikir kalau ikut campur urusan keluarga orang, pekerjaan saya bisa hilang. Jadi saya lari kembali ke gudang. Pak Darmo menutupi wajahnya dengan kedua tangan, tampak tersiksa oleh rasa bersalah. Keesokan paginya, Nyonya Lastri mendekati saya subuh-subuh dan bertanya, tatapannya sangat tajam. Baskoro mendesak, dia bilang apa? Pak Darmo tadi malam tidak dengar apa-apa kan? Tidak ada tikus pun yang lewat kan? Begitu, jadi Anda menjawab, iya saya tidak dengar apa-apa. Jelas sekali Lastri mencoba menutup mulutnya lebih dulu. Baskoro menekan pulpennya kuat-kuat saat mencatat. Pak Darmo mengangkat kepalanya, matanya berkaca-kaca. Saya menghidupi anak istri dari upah di sana. Saya tidak punya tempat lain, jadi saya pura-pura tidak tahu. Suara Pak Darmo pecah, tapi setelah tulang ditemukan dari gentong itu, saya tidak tahan lagi. Kalau saya tidak bicara, saya merasa akan jadi kaki tangan pembunuhan itu. Baskoro melepas kacamatanya dan mengangguk. Bagus, walaupun terlambat, untung Anda bicara sekarang. Kesaksian ini akan menjadi kunci untuk menyelesaikan kasus ini. Dengan kesaksian krusial dari Pak Darmo, garis besar kasus menjadi semakin jelas. Malam 7 Agustus di gudang, ibu mertua Lastri dan menantunya Siti bertengkar hebat soal uang. Setelah suara pukulan tumpul, Siti menghilang selamanya. Kemungkinan besar ini bukan perbuatan penyusup dari luar, melainkan kejahatan mengerikan yang terjadi di dalam keluarga. Baskoro segera mengubah status Lastri menjadi tersangka dan memanggilnya. Lastri tidak seperti saat diperiksa sebagai saksi, wajahnya mengeras seperti batu. Urat biru menonjol di punggung tangannya yang memegang tongkat. Baskoro memukul meja dengan telapak tangannya dan bertanya, Nyonya Lastri, malam 7 Agustus 1993, Anda bertengkar dengan menantu Anda di gudang kan? Apa yang Anda lakukan saat itu? Lastri mengatupkan bibirnya rapat-rapat dan menatap tajam Baskoro. Saya tidak tahu apa-apa. Malam itu saya hanya melihat menantu saya pergi membawa bungkusan. Saya tidak menyentuhnya seujung kuku pun. Anda tidak bertengkar di gudang. Ada yang mendengar suara Anda berdua bertengkar menuntut uang. Tidak ada, itu semua karangan. Ada saksinya. Malam itu, tepat di sebelah gudang, seseorang mendengar suara kalian berdua dan suara buk. Bola mata Lastri bergetar hebat sesaat. Tapi ia segera menggelengkan kepala dan menjawab dengan kurang ajar. Bohong, orang itu pasti mengada-ada untuk memeras uang. Saya membunuh orang? Mana punya saya tenaga di usia setua ini? Baskoro tidak berdebat lebih jauh dan membiarkan Lastri pergi untuk sementara waktu. Tanpa bukti fisik yang kuat atau pengakuan, sulit untuk meruntuhkan wanita tua yang licik ini. Baskoro memanggil Adit untuk menenangkan pikiran. Adit, berapa berat gentong besar tempat jenazah ditemukan itu? Adit memeriksa laporan forensik dan menjawab, itu gerabah, jadi cukup berat. Kosong saja lebih dari 30 kg. Kalau ada isinya lebih berat lagi. Baskoro menopang dagu dan menatap papan tulis. Coba pikirkan, mengangkat orang pingsan, memasukkannya ke dalam gentong, menutupnya, lalu menumpuk 2 gentong berat lainnya di atasnya. Adit mengangguk dan melanjutkan. Benar juga, nenek yang saat itu berusia 61 tahun tidak mungkin melakukannya sendirian, pinggangnya bisa patah. Baskoro berkata dengan suara yakin. Ada kaki tangan, pasti ada yang membantu menyembunyikan jenazah.
Baskoro membuat daftar orang-orang yang berada di pabrik jamu pada malam 7 Agustus 1993. Lastri, suaminya Agus, menantu pertama Wati, dan pekerja harian Pak Darmo yang tidur di luar. Baskoro mencoret kegiatan mereka satu persatu. Agus malam itu mabuk dan tertidur di rumah temannya. Pak Darmo hanya merokok di luar karena ketakutan. Ujung pulpen Baskoro berhenti di atas nama satu orang yang tersisa. Satu-satunya orang di dalam gudang yang bisa membantu Lastri. Saat itu, orang yang terjaga di dalam rumah hanya Lastri dan menantu pertamanya, Wati. Baskoro bangkit dari kursinya. Adit, panggil Wati segera. Kali ini bukan sebagai saksi, tapi sebagai tersangka. 1 jam kemudian, Wati tiba di kantor polisi. Wajahnya pucat pasi. Wati duduk di kursi ruang tunggu selama 2 jam tanpa minum seteguk air pun, tidak bergerak sama sekali. Adit yang memantau dari monitor berkata kepada Baskoro, "Kompol, lihat Bu Wati, dia terus menggosok tangannya, bukankah itu tanda dia sangat cemas?" Baskoro melihat ruang tunggu dari celah tirai. Wati menunduk dalam-dalam, memilih jari-jarinya hingga memutih. Ia tampak tidak sanggup lagi menahan beban rahasia yang telah dipendamnya selama 10 tahun. Baskoro berkata seolah sudah memutuskan bahwa dia ke ruang interogasi. "Kita selesaikan hari ini." Wati dipandu oleh seorang petugas masuk ke ruang interogasi. Begitu duduk di kursi, bibir Wati bergetar hebat. Baskoro duduk di seberangnya tanpa berkata apa-apa, hanya menatap Wati. Tidak mendesak, tidak berteriak, hanya menunggu sampai hati nuraninya membuka pintu dengan sendirinya. Keheningan yang mencekik berlangsung lama, mata Wati mulai berkaca-kaca, lalu air mata pun menetes. Akhirnya, Wati membuka bibirnya yang gemetar. "Pak Detektif Hicks, ada yang ingin saya katakan, saya melihat semuanya." Pada 12 Desember pukul 4 sore, Kompol Baskoro menyalakan perekam di atas meja ruang interogasi. Suara klik terdengar dan lampu merah mulai berkedip. Di seberangnya, Wati mengangkat cangkir kertas dengan tangan yang gemetar seperti daun. Setelah menelan seteguk air, ia meletakkan cangkir itu kembali, tetapi tangannya begitu gemetar hingga membentur meja dan menimbulkan suara berisik. Wati membuka bibirnya yang kering dan dengan susah payah mulai berbicara. Pak Detektif, saya harus menceritakan keadaan saya dulu, supaya Bapak bisa mengerti." Baskoro melipat tangannya dan mengangguk perlahan. "Tidak apa-apa, waktu kita banyak, ceritakan pelan-pelan tanpa ada yang terlewat." Wati menatap lantai, menarik keluar kenangan pahit masa lalunya. "Suami saya meninggal tahun 1991 karena kanker hati. Setelah suami meninggal, saya ingin kembali ke rumah orang tua. Tapi orang tua saya sudah meninggal semua dan rumah kakak saya juga terlilit utang. Jadi mereka tidak sanggup menampung saya." Suara Wati bergetar dan matanya berkaca-kaca. "Saya tidak punya tempat untuk pergi. Rasanya seperti sendirian di dunia ini. Jadi mau tidak mau saya tinggal di bawah mertua dan membantu di pabrik jamu. Setidaknya untuk makan." Baskoro melontarkan pertanyaan yang menusuk ke inti. "Saya mengerti keadaan Anda. Sekarang kita ke pokok persoalan. Malam 7 Agustus 1993, apa yang terjadi di gudang?" Wati menarik napas dalam-dalam dan mencengkeram erat ujung roknya. Sendi-sendi jarinya memutih karena tenaga yang dikerahkan. Malam itu sekitar jam 10. "Saya sedang menonton televisi di kamar saya." Wati berhenti sejenak dan menelan ludah. Terdengar teriakan dari arah gudang. Suara jeritan yang sangat melengking. Suara siapa? Suara ibu mertua dan adik ipar saya, Siti. Keduanya berteriak-teriak. Wati kembali mengangkat cangkir airnya, tetapi tangannya gemetar begitu hebat hingga air tumpah ke meja. Saya punya firasat buruk dan berlari ke gudang. Saat saya membuka pintu, wajah Wati pucat pasi, menunjukkan ekspresi ketakutan. Siti tergeletak di lantai semen yang dingin, tidak bergerak sama sekali. Baskoro bertanya dengan suara rendah, "Ibu mertua Anda, di mana dia?" Dia berdiri tepat di samping Siti, terengah-engah. Wati menutupi wajahnya dengan kedua tangan dan terisak. Darah mengalir dari belakang kepala Siti. Darah merah membasahi lantai, saya sangat takut sampai tidak bisa berteriak. Keheningan berat menyelimuti ruang interogasi, hanya suara putaran pita perekam yang terdengar. Baskoro bertanya dengan tenang, "Saat itu, apa yang dikatakan ibu mertua Anda?" Wati menjawab dengan suara gemetar. Dia melihat saya dan langsung berkata, "Perempuan ini menyerangku minta uang, aku mendorongnya dan dia jatuh sendiri." Dia bilang begitu. Katanya dia tidak bersalah. Jadi apa yang Anda lakukan? Air mata Wati menetes deras. "Tentu saja saya mau menelepon ambulans. Saya berlari ke arah telepon tapi ibu mertua menarik lengan saya. Tenaganya begitu kuat, saya tidak bisa melepaskannya." Dia melarang Anda sambil bilang apa?
Wati menundukkan kepala dan berkata dengan suara lirih, "Kalau kamu lapor sekarang aku masuk penjara, pabrik jamu ini akan bangkrut dan kamu juga akan diusir dari rumah ini. Aku bisa membuatmu ikut dituduh sebagai kaki tangan." Dia mengancam seperti itu. Wati gemetar karena rasa bersalah dan menangis histeris. "Saya tidak punya tempat tujuan kalau keluar dari rumah ini." Satu kata itu membuat kaki saya membeku. Saya tidak punya keberanian untuk melapor. Baskoro menunggu sejenak sampai Wati tenang. Wati mengusap air matanya dengan punggung tangan dan melanjutkan. Ibu mertua menunjuk ke gentong kosong di sudut gudang. "Kita bereskan dia di sana diam-diam." Dia memerintahkan begitu. Tatapan Baskoro menajam. Gentong kosong sudah disiapkan sebelumnya? Gentong yang seharusnya berisi jamu tapi kosong? Wati mengangguk dengan susah payah. Ya, saat itu saya sadar ibu mertua tidak melakukannya secara spontan, tapi sudah merencanakannya. Beliau sudah mengosongkan gentong itu sebelumnya. Lalu apa Anda menuruti perintahnya? Bibir Wati bergetar hebat. Ia tidak bisa bicara. Ia ragu-ragu untuk waktu yang lama. Saya mau berbalik dan pergi. Saya mau kabur, tapi Wati tiba-tiba berhenti bicara dan wajahnya menegang. Saat itu, Siti yang saya kira sudah mati tergeletak di lantai, membuka matanya. Baskoro menahan napas sejenak. Siti mengulurkan tangannya yang berlumuran darah dan memegang ujung celana saya. Suara Wati pecah. "Bakyu, tolong saya." Dia memohon seperti itu. Udara di ruang interogasi membeku seketika. Baik Baskoro maupun Adit yang mencatat di sampingnya hanya menatap Wati tanpa kata. Wati menutupi wajahnya dengan kedua tangan dan meraung seperti binatang. Tapi tenaga Siti melemah dan dia kembali memejamkan mata. Tubuhnya lemas. Baskoro berkata dengan berat, "Lalu apa? Anda memanggil ambulans?" Wati menggelengkan kepala dan menangis terseduh-seduh. Ibu mertua berteriak panik. "Kalau perempuan itu dibiarkan hidup, kita berdua akan tamat. Cepat bantu." Wati mencabik-cabik roknya dan meronta. Saya melepaskan tangan Siti. Tangan yang memegang kaki saya itu. Baskoro menahan tatapan menghakiminya dan bertanya dengan tenang. Lalu, ibu mertua mengangkat tubuh Siti yang lemas dan mendorongnya paksa ke dalam gentong. Tubuh Siti masuk seperti terlipat, lalu beliau menutupnya. Wati terisak-isak seolah kehabisan napas dan melanjutkan. Saya hanya berdiri terpaku melihatnya. Kaki saya gemetar, saya tidak bisa mencegahnya. Lalu apa? Dia menutupnya sendirian dan selesai? Tidak. Ibu mertua berteriak, "Ini tidak boleh ketahuan. Kita harus menumpuk gentong lain di atasnya untuk menyembunyikannya. Cepat bantu." Wati menggelengkan kepalanya dengan kuat, tersiksa. Saya ingin menolak, saya benar-benar tidak mau. Tapi tubuh saya tidak menurut. Saya takut pada ibu mertua, bahu Wati bergetar hebat. Akhirnya, sesuai perintah ibu mertua, kami berdua mengangkat 2 gentong berat dan menumpuknya di atasnya. Keheningan berat kembali menyelimuti ruangan. Wati bersandar di kursi seperti kehabisan tenaga dan bergumam. Sejak hari itu, saya tidak bisa tidur tanpa minum. Setiap malam Siti muncul dalam mimpi saya dan menangis. "Bakyu, kenapa kamu lakukan itu?" Wati mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata dan menatap Baskoro. Karena bukan saya yang membunuhnya secara langsung. Saya terus meyakinkan diri dengan pengecut selama 10 tahun. Itu adalah waktu yang seperti neraka. Baskoro menatap lurus mata Wati tanpa menghindar dan melontarkan pertanyaan terakhir. "Wati, saya tanya untuk terakhir kalinya, apakah Siti masih hidup saat dimasukkan ke dalam gentong?" Wati tidak menjawab, hanya terus menangis. Bahunya terus bergetar. Saat dimasukkan ke dalam gentong, dia sempat membuka mata sebentar lalu menutupnya lagi. Saya juga tidak tahu apakah dia masih hidup. Saya tidak punya keberanian untuk memastikannya. Baskoro tidak menghentikan perekam. Ia bangkit dari kursinya. Tatapannya lebih dingin dari sebelumnya. "Adit, segera berangkat. Tangkap Nyonya Lastri." Saat kedua tangannya diborgol, Lastri meraung seperti binatang dan melawan dengan keras. Saat 2 polisi berbadan tegap memegang lengannya, Lastri memutar tubuhnya dan berteriak, "Lepaskan! Lepaskan aku!" "Wati, perempuan itu bohong. Mana punya aku tenaga untuk memasukkan orang ke dalam gentong?" Lastri menendang tongkatnya yang jatuh ke lantai dan berteriak-teriak, "Aku tidak bersalah. Aku tidak menyentuh menantuku seujung rambut pun. Ini semua fitnah." Para polisi dengan paksa memasukkan Lastri ke dalam mobil patroli. Ia membenturkan kepalanya ke jendela dan memberontak. Pemandangan itu tidak seperti wanita tua berusia 70-an, melainkan penuh dengan aura membunuh. Pada 13 Desember, Bribka Adit membawa surat perintah penggeledahan dan menggeledah rumah Lastri yang kosong. Saat membuka pintu lemari ukir di sudut kamar, bau apek menyengat hidungnya.
Adit mengeluarkan laci-laci yang tersembunyi di dalam lemari satu persatu dan meraba-raba dasarnya. Ujung jarinya menyentuh selembar kertas tipis yang berkeresak. Apa ini? Adit mengambil selembar memo yang menguning dan menerawangnya ke cahaya. Di sana tertulis dengan tulisan tangan yang miring, tanggal 6 Agustus 1993 dengan jelas. Siapkan gentong kosong, sudut gudang. Adit dengan hati-hati memasukkan memo itu ke dalam kantong plastik transparan, merasakan hawa dingin di punggungnya. Astaga, sehari sebelum pembunuhan, dia sudah merencanakannya. Baskoro mengamankan memo yang dibawa Adit sebagai barang bukti dan memanggil Lastri dari sel tahanan ke ruang pemeriksaan lagi. Lastri, dengan seragam tahanan, duduk di kursi dan menatap tajam memo yang disodorkan Baskoro. Baskoro mengetuk-ngetuk memo itu dengan jarinya dan bertanya, "Nek, ini tulisan tangan nenek kan? 6 Agustus 1993, tepat sehari sebelum menantu nenek menghilang." Lastri mengatupkan bibirnya dan menghindari tatapan. "Itu saya tulis untuk membuat jamu. Gentong harus dikosongkan dulu baru bisa diisi." Baskoro memiringkan kepala dan membolak-balik dokumen. Begitu, tapi tidak ada catatan pembuatan jamu di pabrik sebelum dan sesudah 6 Agustus. Para pekerja juga bilang tidak pernah memindahkan gentong. Lastri terdiam, mulutnya bergerak-gerak. Jari-jarinya yang keriput di atas lututnya bergetar. Saya tidak ingat bagaimana saya bisa ingat semua kejadian 10 tahun yang lalu. Pada 15 Desember, pemeriksaan intensif kedua terhadap Lastri dimulai. Saat bukti-bukti mulai muncul satu persatu, sikap Lastri mulai berubah secara aneh. Ia memasang ekspresi tidak bersalah dan mengeluh kepada para detektif. "Pak polisi, sebenarnya saya memang mendorongnya, tapi yang memasukkannya ke dalam gentong itu Wati sendirian. Dia itu tenaganya seperti kuli." Baskoro membuka buku catatannya dengan tak percaya dan meninjau kembali kesaksian sebelumnya. "Nyonya Lastri, awalnya Anda bilang tidak tahu apa-apa, menantu Anda kabur. Lalu setelah Wati mengaku, Anda mengubah cerita menjadi hanya mendorongnya." Baskoro menutup buku catatannya dan menatap tajam Lastri. "Dan sekarang Anda bilang yang memasukkannya adalah Wati. Kesaksian Anda terus berubah-ubah, siapa yang akan percaya?" Lastri menggigit bibirnya hingga berdarah. "Sungguh, saya sudah tua, tidak punya tenaga." Sore hari yang sama, hasil analisis tambahan yang krusial dari Lab 4 tiba. Bribka Adit berlari tergesa-gesa ke meja Baskoro dengan membawa dokumen. "Senior, hasilnya sudah keluar. Soal retakan di belakang tengkorak korban." Baskoro mengambil dokumen itu dan bertanya, "Ya, ada apa dengan itu?" "Itu bukan karena sekadar jatuh. Itu adalah benturan keras dengan benda padat yang memiliki sudut." Baskoro menyipitkan mata dan bertanya, "Apakah ada benda seperti itu di gudang?" Adit mengangguk dan menunjukkan foto TKP. Sudut penyangga gentong persegi di dalam gudang dan ketebalan bibir gentong cocok persis dengan bentuk luka korban. Benturan ini kemungkinan besar membuat korban langsung pingsan. Baskoro melihat foto dan hasil otopsi bergantian, lalu mengangguk, mendorongnya hingga jatuh, lalu mengerikan. Pada 16 Desember, Baskoro memanggil Lastri kembali ke ruang interogasi untuk pertarungan terakhir. Baskoro tanpa kata mengeluarkan 2 lembar foto dari amplop dan meletakkannya di atas meja besi di depan Lastri. Foto pertama adalah foto Usang Dewi saat berusia 7 tahun, duduk di pangkuan ibunya, Siti, sambil tersenyum ceria. Foto kedua adalah foto identitas Dewi saat ini, berusia 17 tahun, mengenakan seragam sekolah dengan wajah tanpa senyum menatap lurus ke depan. Baskoro berkata perlahan dengan suara rendah, "Anak ini hidup selama 10 tahun dengan percaya bahwa ibunya telah meninggalkannya. Karena neneknya setiap hari menanamkan, ibumu kabur dengan pria lain. Dia meninggalkanmu. Siapa yang akan mengganti rugi 10 tahun hidup anak ini?" Mata keruh Lastri terpaku pada foto itu. Kelopak matanya mulai bergetar. Dalam foto, menantunya memeluk erat cucunya dan tersenyum seolah memiliki seluruh dunia. Baskoro menatap lurus mata Lastri dan bertanya, "Saat Siti mengulurkan tangan meminta tolong, apa yang nenek lakukan? Apakah wajah cucu ini tidak terlintas di benak nenek saat itu?" Lastri menundukkan kepala dengan mulut terkunci rapat. 5 menit berlalu, hanya suara putaran pita perekam yang mengisi keheningan. Baskoro menunggu dengan sabar. Bayangan gelap menutupi wajah keriput Lastri. 10 menit lagi berlalu. Bibir kering Lastri bergetar dan terbuka. "Aku memasukkannya ke dalam gentong dan menutupnya." Baskoro tidak bergerak, menunggu kata-kata Lastri selanjutnya. Lastri menatap kosong wajah menantunya di foto dan melanjutkan dengan suara serak. Saat dia masuk terlipat ke dalam gentong, dia masih bernapas. Aku dengar suaranya mendesah. Suara Lastri pecah bercampur isak tangis. Tapi aku tetap menutupnya. Lalu aku panggil Wati dan kami berdua menumpuk 2 gentong berat di atasnya.
Baskoro bertanya dengan dingin, "Kenapa Anda bisa menyelamatkannya kan?" Lastri terdiam lama, lalu mengangkat kepalanya. Matanya, selain air mata, juga dipenuhi kilatan kebencian yang mengerikan, supaya tidak ada yang bisa membukanya, supaya terkubur selamanya. Udara di ruangan terasa berat seperti timah. Baskoro tidak mematikan perekam dan melontarkan pertanyaan terakhir. "Sebenarnya, kenapa Anda begitu kejam pada menantu Anda?" Lastri menatap Baskoro dengan mata basah. Dia harus mati, supaya anak-anakku bisa hidup. Suara Lastri bergetar karena emosi. Kalau dia koar-koar soal uang 8 juta itu, semua orang akan tahu anak bungsuku, Budi, punya utang ke rentenir dan dia tidak akan bisa menikah. Agus juga akan dicemooh karena tidak bisa mengurus istri. Semua karena dia. Baskoro menatap dengan getir cinta seorang ibu yang sesat itu. Lastri menunduk dalam-dalam dan bergumam ke lantai. "Aku hanya ingin menyingkirkan penghalang di jalan anak-anakku dan melindungi mereka. Karena aku seorang ibu." Pada 17 Desember, ibu mertua Lastri diserahkan ke kejaksaan dengan tuduhan pembunuhan dan penyembunyian jenazah. Menantunya, Wati, juga naik mobil tahanan yang sama dengan tuduhan, turut serta menyembunyikan kejahatan dan merusak barang bukti. Pada 20 Desember, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Karanganyar membuka berkas dakwaan yang tebal di atas mejanya dan mulai merekonstruksi tragedi musim kemarau yang panas dan lembab 10 tahun lalu pada tahun 1993. Pada 22 Juli 1993, di hari yang ramai dengan suara serangga, Siti menjual sawah peninggalan ibunya dan mendapatkan uang sebesar 8 juta rupiah. Uang itu bukan sekadar uang bagi Siti. Itu adalah harapan untuk bisa lepas dari kehidupan mertua yang seperti neraka dan tinggal bersama putrinya Dewi di sebuah kontrakan kecil di kota. Namun, ibu mertuanya, Lastri, yang penciumannya setajam hantu terhadap uang, menghadangnya. "Hei, kalau menantu punya kantong uang sendiri, itu merendahkan keluarga. Kita juga harus menyiapkan sesajen untuk almarhum kakek mertuamu, jadi serahkan buku tabunganmu." Siti ragu-ragu sambil memeluk buku tabungannya di dada. "Ibu, ini uang saya untuk tinggal bersama Dewi." Lastri memotong ucapan Siti dan mengulurkan tangannya. "Jangan banyak omong, serahkan. Aku hanya akan menyimpannya beberapa hari. Apa kau pikir aku akan menipumu? Aku akan menjaganya." Siti, yang terintimidasi oleh tatapan tajam ibu mertuanya, akhirnya menyerahkan buku tabungannya. Pada 25 Juli, Lastri diam-diam pergi ke bank dan menarik seluruh 8 juta rupiah itu. Lalu ia memberikannya ke tangan putra bungsunya, Budi, yang sedang dikejar-kejar penagih utang. "Ini, lunasi semua utang rentenir itu. Jangan berbuat bodoh lagi." Budi bertanya dengan mata terbelalak, "Bu, dari mana uang sebanyak ini?" Lastri berbohong tanpa malu. "Ini uangku. Jangan berpikir untuk mengembalikannya. Ini tabungan ibu seumur hidup." Budi menerima uang itu tanpa tahu bahwa itu adalah darah dan air mata kakak iparnya. Awal Agustus, Siti secara tidak sengaja memeriksa saldo tabungannya dan terkejut. Saldo 0 rupiah. Siti kehilangan akal sehatnya dan berlari ke rumah induk menuntut Lastri. "Ibu, uang saya kemana? Kenapa tabungannya kosong?" Lastri sambil mengipas-ngipas menjawab dengan tenang, "Budi perlu untuk urusan mendesak, jadi kupinjamkan. Katanya akan dikembalikan nanti, jadi tunggulah." Wajah Siti memerah. "Apa? Ibu tahu uang itu untuk apa? Kembalikan sekarang juga. Kalau tidak, saya akan sebarkan ke seluruh kampung dan lapor polisi." Mendengar teriakan Siti yang penuh amarah, tatapan Lastri menjadi dingin. Lihat perempuan ini, berani-beraninya melawan ibu mertua. Pada 5 Agustus malam, desakan dan ancaman Siti semakin menjadi-jadi. Lastri merasakan krisis yang serius. Rencana pernikahan Budi sedang berjalan. Jika masalah uang ini menjadi ribut, bukan hanya pernikahannya yang batal, tetapi juga martabat pabrik jamu pusaka 3 generasi akan hancur. Malam harinya, Lastri masuk ke gudang yang sepi. Ia mengosongkan gentong paling besar di sudut dan membersihkannya. Pada 6 Agustus, Lastri meninggalkan memo di belakang kalender. "Siapkan gentong kosong sudut gudang, semua persiapan telah selesai." Malam 7 Agustus, suaminya, Agus, muak dengan ketegangan antara istri dan ibunya. Menyebalkan. Rumah ini panas sekali. Agus pergi minum-minum ke rumah temannya sambil berkata dengan tidak bertanggung jawab, "Kalian urus saja sendiri. Aku tidak mau tahu." Agus tidak pernah membayangkan bahwa malam itu istrinya akan menempuh jalan yang tidak akan pernah bisa kembali. Malam itu pukul 10, Lastri memanggil Siti secara diam-diam. "Hei, kemari ke gudang, kita bicara di sana dengan tenang. Kalau di rumah nanti Wati dengar." Siti, yang percaya bahwa ia akhirnya akan mendapatkan uangnya kembali, mengikuti ibu mertuanya ke gudang yang gelap tanpa curiga. Gudang itu lembab dan dingin. Siti berkata dengan tegas, "Kalau hari ini tidak dikembalikan, besok pagi-pagi saya akan ceritakan semuanya pada Pak Lurah. Ingat itu."
Lastri mengubah ekspresinya dan mendorong bahu Siti dengan keras. Berani-beraninya kau mengancam. Siti kehilangan keseimbangan dan jatuh ke belakang. Terdengar suara tumpul buk dan bagian belakang kepala Siti membentur sudut penyangga gentong yang sekeras batu. Siti jatuh ke lantai tanpa sempat berteriak. Saat Lastri terengah-engah karena kaget, pintu gudang berderit terbuka. "Ibu, suara apa itu?" Wati masuk dan membeku melihat Siti tergeletak berlumuran darah. Adik ipar. Saat itu, Siti yang dikira sudah mati, membuka matanya samar-samar. Siti mengulurkan tangannya yang gemetar dan berlumuran darah, memegang erat ujung celana Wati. "Bakyu, tolong saya." Namun, setelah mengucapkan kata-kata itu, Siti kembali pingsan. Lastri mencengkeram lengan Wati dan berbisik seperti ular. "Kalau kamu lapor sekarang, aku masuk penjara dan kamu juga akan diusir dari rumah ini. Kamu juga akan tamat." Wati menutup mulutnya karena ketakutan. Statusnya sebagai janda tanpa tempat tujuan mengikat kakinya. Lastri mengangkat tubuh Siti yang lemas seperti karung dan memasukkannya ke dalam gentong kosong yang telah disiapkannya. Kemudian, ia mengambil 2 botol besar arak keras dari sudut gudang dan menuangkannya ke atas jenazah. Itu adalah tindakan untuk menutupi bau dan memperlambat pembusukan. Lastri menutup mulut gentong dengan beberapa lapis plastik tebal, mengikatnya dengan tali karet dan tanpa ragu menutupnya. Selesai. Wati hanya bisa terduduk lemas menyaksikan pemandangan mengerikan itu. Lastri membangunkan Wati dan memerintahkan, "Sadar! Ini tidak boleh ketahuan. Kita harus menumpuk gentong lain di atasnya untuk menyembunyikannya. Cepat bantu!" Wati menangis sambil menggelengkan kepala, tetapi ia tidak bisa menolak karena tekanan dari ibu mertuanya. Keduanya dengan susah payah mengangkat 2 gentong berat dan menumpuknya di atas gentong itu. Sebuah makam yang sempurna telah dibuat. Pagi 8 Agustus, Lastri dengan cermat menciptakan alibi. Ia membungkus beberapa potong pakaian Siti dan menyembunyikannya di sudut gudang. Itu adalah bukti untuk mendukung kebohongannya nanti bahwa menantunya pergi membawa barang-barangnya. Lastri mendekati pekerja harian Pak Darmo yang sedang merokok di halaman dan bertanya dengan santai. "Pak Darmo, tadi malam tidak ada tikus lewat kan? Tidak dengar apa-apa kan?" Pak Darmo yang takut dengan tatapan membunuh Lastri mengangguk. "Iya, tidak dengar apa-apa." Lastri langsung pergi ke balai desa dan mulai berkoar-koar ke seluruh kampung. "Aduh, malangnya nasibku. Menantu saya kabur bawa barang-barangnya. Katanya selingkuh, akhirnya kejadian juga." Mengenai gentong tempat Siti terkurung, ia memberikan perintah tegas. Itu jamu berharga buatan almarhum kakek mertua, hanya akan digunakan untuk upacara. Mungkin akan ada bau tidak sedap karena sedang difermentasi. Jadi jangan ada yang menyentuhnya. Saya sendiri yang akan mengurusnya. Pada 18 Agustus, suaminya, Agus, terlambat melapor ke Polsek. Sudah 11 hari setelah istrinya menghilang. Tepat sebelum polisi datang, Lastri diam-diam membuang bungkusan pakaian Siti yang disembunyikannya. Dan di depan polisi, ia berakting sambil mengusap air mata. "Pak polisi, menantu saya pergi bawa barang-barangnya. Jangan dicari." Polisi menutup kasus itu sebagai kasus minggat biasa. Demikianlah kebenaran terkurung di dalam gentong yang dingin harus bertahan selama 10 tahun yang panjang. Pada 15 Maret 2004, suasana tegang menyelimuti ruang sidang pengadilan negeri. Ruang sidang penuh sesak dengan orang-orang yang ingin menyaksikan akhir dari kasus pembunuhan gentong yang mengerikan ini. Di barisan paling depan, Dewi yang kini berusia 18 tahun duduk tegak dengan seragam sekolahnya menatap meja hakim. Di sebelahnya, ayahnya, Agus, duduk dengan kepala tertunduk seperti pesakitan. Terdakwa Lastri silakan berdiri. Suara hakim yang khidmat menggema di seluruh ruang sidang. Lastri dengan penampilan lusuh mengenakan baju tahanan perlahan bangkit dari kursi terdakwa. Sosok wanita perkasa yang dulu menguasai pabrik jamu telah hilang. Hanya tersisa seorang wanita tua yang bungkuk. Hakim membacakan putusan. Terdakwa Lastri pada malam 7 Agustus 1993 telah mendorong korban, menantunya Siti Nuraini, hingga jatuh dan pingsan. Sampai di sini bisa dianggap sebagai tindakan spontan. Hakim berhenti sejenak dan memperbaiki kacamatanya. Semua orang di ruang sidang menahan napas. Namun, terdakwa, meskipun menyadari kemungkinan korban masih hidup, telah mengurungnya di dalam gentong tertutup dan menutupnya hingga menyebabkan kematian karena kehabisan napas. Ini adalah pembunuhan yang jelas dengan kesengajaan tidak langsung dan merupakan kejahatan yang kejam dan terencana. Desahan pelan terdengar dari berbagai sudut ruang sidang. Hakim menatap Lastri dengan dingin dan menjatuhkan vonis. Dengan ini, terdakwa Lastri dihukum penjara selama 12 tahun. Lastri menundukkan kepalanya dalam-dalam, bahunya terkulai. Ia mengatupkan mulutnya rapat-rapat tanpa memberikan pembelaan apapun. Selanjutnya, putusan untuk menantunya, Wati, dibacakan.
Terdakwa Wati meskipun menyaksikan kejahatan, tidak melapor dan secara aktif terlibat dalam penyembunyian jenazah sehingga mengganggu penyelidikan. Namun, mempertimbangkan bahwa ia sulit menolak perintah paksa dari ibu mertuanya, Wati menyatukan kedua tangannya dan menangis terseduh-seduh. Terdakwa dihukum penjara 1 tahun dengan masa percobaan selama 2 tahun. Hicks, terima kasih Pak Hakim. Wati terduduk lemas dan menangis histeris. Dewi yang duduk di kursi pengunjung hanya meneteskan air mata dalam diam. Gumpalan di hatinya selama 10 tahun seolah pecah, ia mengepalkan tangannya dan bahunya bergetar. Begitu sidang selesai, Budi, adik ipar korban yang duduk di kursi saksi bangkit. Selama kesaksiannya di pengadilan, ia hanya mengulang-ulang bahwa ia tidak bersalah. Kalau saya tahu itu uang kakak ipar, saya lebih baik mati kelaparan daripada menerimanya. Budi tidak sekalipun menatap kakak dan keponakannya, ia keluar dari ruang sidang, seperti melarikan diri. Agus juga mencoba menutupi wajahnya dengan kerah bajunya saat meninggalkan pengadilan. Tetapi di depan gerbang pengadilan, para wartawan surat kabar lokal sudah berkumpul. Seorang wartawan menghadang Agus dan menyodorkan mikrofon. Pak Agus, tolong komentarnya. Apakah Anda benar-benar tidak tahu selama 10 tahun bahwa ibu Anda membunuh istri Anda? Agus mengerutkan kening saat lampu kilat kamera menyala dan menutupi lensa dengan tangannya. Ah, minggir. Saya bilang saya tidak tahu. Ibu saya bilang menantu kabur. Ya, saya percaya saja. Wartawan itu tidak mundur dan bertanya dengan tajam. Istri Anda minggat, tapi kenapa laporan kehilangan baru dibuat setelah 11 hari? Biasanya kalau sehari saja tidak pulang, orang akan lapor polisi kan? Itu. Agus terdiam, hanya mulutnya yang komat kamit. Itu adalah momen yang menunjukkan ketidakpeduliannya terhadap istri dan kepatuhan butanya terhadap ibu. Agus meninggalkan kerumunan wartawan dan dengan tergesa-gesa naik taksi lalu menghilang. Dewi menyaksikan punggung ayahnya yang pengecut itu dari kejauhan sambil menggigit bibirnya. Pada suatu hari di bulan April yang cerah, Dewi mengambil sisa-sisa jenazah ibunya, Siti, dari gentong yang dingin dan memindahkannya. Lokasinya bukan di pemakaman keluarga pabrik jamu, melainkan di pemakaman umum milik keluarga dari pihak ibu. Hanya Dewi yang hadir sebagai tuan rumah dalam upacara pemindahan makam itu. Ia memberitahu ayah dan tanggalnya kepada ayahnya, Agus, tetapi ayahnya tidak pernah muncul. Dewi berdiri di depan nisan baru ibunya. Di atas batu nisan marmer hitam, terukir dengan jelas nama yang telah ditemukan kembali setelah 10 tahun. Siti Nuraini. Dimakamkan oleh putri tercinta Dewi. Bukan sebagai menantu seseorang, bukan sebagai istri seseorang, melainkan nisan yang ditinggalkan murni atas nama seorang ibu. Angin musim semi berembus dengan lembut mengacak-ngacak rambut pendek Dewi. Dewi meletakkan tangannya di atas nisan dan berbisik pelan. Ibu, sekarang aku tahu, ibu tidak meninggalkanku. Ibu ingin membawaku pergi untuk hidup bahagia. Air mata yang ditahannya mengalir deras membasahi nisan. Maafkan aku, Bu. Maafkan aku karena percaya kata-kata nenek dan membencimu. Dewi terduduk di depan nisan dan menangis terseduh-seduh. Luka seorang gadis yang hidup selama 10 tahun dalam kebohongan bahwa ibunya telah meninggalkannya, akhirnya mulai sembuh. Pada bulan yang sama, pabrik jamu pusaka 3 generasi yang pernah menjadi kebanggaan kecamatan itu masuk dalam proses penutupan. Agus menjual tanah pabrik dengan harga murah, melunasi utang dan meninggalkan desa seperti kabur di malam hari. Saat pelang nama pabrik dicopot dan hanya rumput liar yang tumbuh subur, warga desa bergunjing. Rumah itu jadi rumah hantu katanya. Setiap malam terdengar suara gentong pecah. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang berbicara tentang tanggung jawab mereka sendiri yang selama 10 tahun ikut mengamini kata-kata Lastri bahwa menantunya telah selingkuh dan hanya diam. Mereka hanya berdecak lidah seolah menonton kebakaran di rumah orang lain. Bulan Mei, Kompol Baskoro yang telah menyelesaikan kasus itu sedang merapikan mejanya. Ia mengajukan permohonan pindah ke bagian administrasi 2 tahun sebelum masa pensiunnya. Saat Baskoro sedang berkemas dan menatap kosong keluar jendela, juniornya, Bribka Adit, datang membawa 2 cangkir kopi. Senior, benar mau pindah? Satreskrim tidak akan berjalan tanpa senior. Baskoro menerima kopi itu dan tersenyum getir. Sudah tidak punya tenaga untuk lari-lari lagi. Kalian yang muda yang harus bekerja keras. Baskoro menepuk bahu Adit dan memberikan satu nasihat yang dalam. Adit, selama jadi detektif, ingat satu hal ini. Adit memperbaiki posisinya dan mendengarkan dengan saksama. Jangan mudah tertipu dengan kata-kata seperti minggat biasa, masalah keluarga dan menyepelekannya. Di balik urusan rumah tangga yang semua orang tahu bisa jadi ada orang yang terkubur secara tidak adil. Jangan sampai menyesal 10 tahun kemudian seperti aku.
Adit mengangguk, menanamkan nasihat berat dari seniornya itu dalam-dalam di hatinya. Baik senior, akan saya ingat. Musim gugur 2004 di pemakaman umum yang diwarnai daun-daun ginkgo yang menguning. Dewi beberapa hari sebelum ujian masuk perguruan tinggi kembali mengunjungi ibunya. Dewi yang tampak lebih dewasa meletakkan seikat bunga krisan putih di depan nisan. Bu, aku akan ikut ujian kali ini. Aku mau kuliah di Jakarta. Dewi mengusap debu di nisan dengan sapu tangannya dan berkata dengan tegar, "Aku tidak lagi membenci ayah atau nenek. Aku hanya akan menjalani hidupku sendiri. Kehidupan yang ini ibu berikan padaku, aku akan menjalaninya dengan baik di Jakarta." Sinar matahari musim gugur yang hangat menyinari nisan. Dewi bangkit dari tempatnya dan berjalan menuruni pemakaman tanpa menoleh ke belakang. Tatapannya tidak lagi mengarah ke Karanganyar, melainkan ke jalan raya yang lebar menuju Jakarta. Gadis yang selama 10 tahun hidup sebagai anak yang ditinggalkan, kini berdiri tegar sebagai orang dewasa berusia 18 tahun. Pabrik jamu pusaka 3 generasi telah lenyap dalam sejarah, dan gentong yang menyimpan tragedi itu telah hancur berkeping-keping. Namun, nama sang ibu yang terkurung di dalam wadah dingin itu akhirnya menemukan tempatnya di hati putrinya dan di atas nisan itu.